pertama seharusnya yang mencabut adalah memasang dalangnya yang itu sudah terbukti namanya satu petugasnya dikerahkan pada Mehmet mandornya, ya kan? Desa Limo yang sekarang katanya lari ke Subang di kampungnya ngumpet, diperintahkan Gozali alias Engcun atas perintah dari Hanafi Lijaya, dan itu semua adalah orang-orangnya Aguan. Emang sekarang Aguan ada di mana? Nggak tahu, di dalam bajunya, di dalam bajunya. Ada yang bisik-bisik ke saya, dia udah gak ada di Indonesia. Dia ketakutan karena pertama Prabowo sudah perintahkan pencabutan, kedua nih youtuber nih emak-emak nih ngeributin soal pengkaplingan laut. Sudah sekarang terbukti itu bahwa adanya pagar itu untuk reklamasi. Jadi untuk membuat tanah yang ditimbulkan. Berarti sudah ada tanda lain juga soal HGB tadi. Ini makar. Ini subversif. Maka hukuman bagi pelaku makar dan pelaku subversif mati. Tiga hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pagar mulai dibongkar, jadi dari laut diangkat. Maka itu harus digantikan oleh aguan. Aguannya yang ditenggelamkan, aguannya harus dibuat ke laut. Jadi pagarnya diangkat, nah aguannya lelepkan gitu ya. Itu penggantian namanya. Artinya apa? Kesempatan kita sekarang untuk terus menuntut dan menenggelamkan aguan. Gitu. Kemudian pembongkaran pagar laut juga itu adalah dikombinasikan dengan penangkapan. Nggak bisa, nanti bisa jadi alasan bahwa sudah selesai kok pagarnya nggak ada, walaupun bukti-bukti lain ada. Tapi harus dibarengi dengan penangkapan tuh. Aldi Hanafiah, si Encun, Sandi Marta Praja yang sudah disebut-sebut namanya. Masa nggak bisa diproses yang begitu gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa aguan ini harus dicekal. Bisa-bisa dia kabur ya ke Singapura, ke Cina gitu, bisa hilang ini. Jadi seharusnya dengan indikasi-indikasi yang sekarang harus dicekal ya, ditangkal ya, nggak boleh bisa kabur dia gitu. Nah, yang ketiga, ini kan proses hukum. Insya Allah rakyat melalui gugatan hukum ini menang nanti dalam perjuangannya. Ya, kita hancurkan secara hukum dan itu sah. Maka nanti secara politik juga akan diuji apakah Prabowo benar membela rakyat atau Prabowo pura-pura saja membela rakyatnya. Diuji saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus ada dua mazhab. Mazhab percaya pada Prabowo, mazhab tidak percaya kepada Prabowo. Baru seimbang itu. Sehingga ujungnya hukum menang, politik menang, para penjahat dihukum. Dan kalau sudah sekarang terbukti itu bahwa adanya pagar itu untuk reklamasi. Jadi untuk membuat tanah yang ditimbulkan. Berarti sudah ada tanda lain juga soal HGB tadi. Ini makar. Ini subversif. Maka hukuman bagi pelaku makar dan pelaku subversif mati. Hukum mati minimal 20 tahun. Tapi hukum mati aguan, hukum mati Airlangga, hukum mati Jokowi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa? Ahmad Tauhidudin bilang kalau udah pegang bulu-bulu artinya apa ini? Bulu viral. Oke, teman-teman, ini sebetulnya ada sesuatu yang mendesak ya. Satu, bahwa pencabutan pagar laut itu penting, harus ya. Walaupun sebetulnya yang wajib mencabut adalah mereka yang memasang, betul nggak? Betul ya. Nah, di sini sikap ada minimal dua institusi, yaitu Polri dan KKP ini mbalelo. Fakta-fakta, bukti-bukti sudah nyata sekali, tapi polisi mengatakan belum ditemukan cukup bukti. Nah, kan? Nggak kelihatan, pagar depan mata tak tampak, ya kan? Ya. Aneh gitu. Jadi jangan salahkan rakyat kalau bertanya ada dua kata, wani, piro. Wani, wani piro. Yang kedua, ini yang lebih seru lagi, Sakti Wahyu Trenggono. Kata Ahmad Tauhidudin, begitu berhadapan dengan aguan, dia kehilangan kesaktiannya. Orang-orang udah sangat gembira, rakyat gembira, nelayan gembira dicabutin, malah dia geram kalau kata demokrasi.co.id ya. Geram, pagar dicabuti, stop. Nanti menghilangkan balak bukti. Lah, piye toh? Yang satu Polri mengatakan belum ketemu bukti-bukti pidana, yang kedua menghilangkan barang bukti. Berarti kan ada bukti takut hilang kan? Nah, ini dua ini kalau mau belain aguan koordinasi dulu ngomongnya biar sama. Biar nggak malu-maluin. Biar nggak malu-maluin, biar nggak saling serang. Polisi bilang belum cukup bukti, ya. Trenggono bilang jangan dicabut, nanti hilang bukti. Kan itu bukti berarti nggak? Iya. Nah, gitu loh. Berarti nggak kompak mereka dua. Gitu. Yang kedua, ini adalah bentuk mbalelonya menteri kepada presiden. Bahwa Presiden Prabowo sudah memerintahkan TNI mencabut itu udah bagus ya. Kita terima kasih, walaupun seharusnya kemarin-kemarin. Tapi oke lah, orang bilang nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi yang satu mesti kita perhatikan adalah bahwa pencabutan pagar laut itu tidak membuat masalah selesai. Pertama, seharusnya yang mencabut adalah memasang dalangnya, yang itu sudah terbukti namanya satu petugasnya dikerahkan pada Mehmet, mandornya, ya kan? Desa Limo yang sekarang katanya lari ke Subang di kampungnya ngumpet, diperintahkan Gozali alias Engcun atas perintah dari Hanafi Lijaya, dan itu semua adalah orang-orangnya aguan. Tadi Kang Rizal Fadila mengatakan aguan harus dicekal. Jangan-jangan udah kabur. Emang sekarang aguan ada di mana? Nggak tahu, di dalam bajunya, di dalam bajunya. Ada yang bisik-bisik ke saya, dia udah nggak ada di Indonesia. Dia ketakutan. Karena pertama Prabowo sudah perintahkan pencabutan. Kedua nih youtuber nih, emak-emak nih ngeributin soal pengkaplingan laut. Ya. Laut dikapling itu tadi kata teman kita sudah makar. Sudah apalagi namanya? Subversif. Nah, ini kabarnya dia udah kabur. Terakhir saya minta Prabowo melengkapi, menyempurnakan sikapnya. Setelah mencabut, tadi menahan dan memidanakan para pelakunya, dan yang paling nggak kalah penting, dia harus segera mencopot Sakti Wahyu Trenggono sebagai menteri. Karena terbukti Sakti Trenggono ini tidak loyal kepada Prabowo. Terbukti dia justru masih bekerja untuk kepentingan aguan. Dan ini berarti dia masih menyembah-nyembah kepada Joko Widodo. Betul nggak? Jadi kita tunggu 1-2 hari ini apakah Prabowo akan menunjukkan ketegasannya, menyempurnakan keberpihakannya kepada rakyat dengan cara memecat